Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu ingin melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Materinya sebenarnya mengenai sistem bilangan, tetapi nanti Ibu di sini fokusnya ke pembahasan konversi bilangan. Ya, jadi sebelum kita bahas mengenai konversi bilangan, Ibu akan mengulas sedikit mengenai sistem bilangan terlebih dahulu. Jadi sistem bilangan itu bisa didefinisikan sebagai suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Nah, yang perlu diketahui dalam sistem bilangan ini adalah mengenai konsep dasarnya. Ya, di sini ada konsep dasarnya. Konsep dasar yang perlu diketahui di sini. Ini bisa dirumuskan dengan A kali B pangkat N, di mana A ini merupakan absolute digitnya, sedangkan B ini merupakan base atau basis atau radix, sedangkan kalau N ini merupakan position value. Ya, jadi nanti untuk basis yang dibahas di dalam sistem bilangan itu tergantung dari jumlah nilai bilangan yang digunakan. Nah, sebelum Ibu berikan contoh mengenai konsep dasar dari sistem bilangan ini, nanti di dalam sistem bilangan itu sendiri, ya, dalam sistem bilangan itu sendiri yang akan kita pelajari itu ada beberapa bilangan, yaitu yang pertama nanti ada bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini merupakan bilangan berbasis 10, di mana angkanya itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan untuk bilangan yang lain seperti bilangan biner, ini merupakan bilangan berbasis 2, dan nilainya atau angkanya ini hanya terdiri dari 0 dan 1. Kemudian ada bilangan oktal. Kalau bilangan oktal di sini merupakan bilangan berbasis 8, ya, di mana angkanya itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kemudian ada satu lagi yang akan kita pelajari, yaitu bilangan heksadesimal. Nah, kalau untuk bilangan heksadesimal ini merupakan bilangan yang berbasis 16, di mana angkanya itu terdiri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian untuk angka 10-nya ini tidak ada di dalam heksa, tapi diganti dengan A. 11 dengan B, 12 dengan C, 13 dengan E, kemudian 14 dengan E, dan 15 dengan F. Jadi A ini menggantikan 10, B ini menggantikan 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Seperti itu. Nah, ini dasar ya yang perlu diketahui dulu, dan di materi sebelumnya sebenarnya Ibu juga sudah menyinggung mengenai sistem bilangan ya, walaupun kita belum pembahasannya secara lebih dalam lagi. Nah, kemudian kalau misalkan ada penulisan seperti ini, misalkan 3 dikali 10 pangkat 2. Nah, kalau seperti ini kita bisa jabarkan bahwa nilai 3 ini merupakan absolute digitnya, nilainya adalah 3. Nah, 10 ini adalah basisnya, berarti ini merupakan, yang kita bahas adalah merupakan bilangan desimal karena basisnya adalah 10, dan position value-nya ini adalah nilai pangkatnya adalah 2.
Seperti itu. Ya, yang berikutnya adalah Ibu akan membahas sedikit juga mengenai satuan data. Mengenai satuan data, jadi komputer itu sebenarnya bekerja atas dasar sistem biner, yaitu berupa angka 0 dan 1 yang disebut dengan istilah bit. Jadi bit itu merupakan satuan data yang paling kecil dalam suatu sistem komputer. Seperti itu, dan sebuah karakter itu bisa dinyatakan dengan 8 bit atau 16 bit. Nah, untuk satuannya, yaitu yang pertama itu ada byte ya. Ada byte ini merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan sebuah karakter pada suatu sistem ASCII ataupun ABCDIC ya, di mana nilai 1 byte itu sama dengan 8 bit. Jadi bit tadi nilai yang paling kecil ya dalam satuan komputer. Kemudian nanti ada yaitu kilobyte ya. Kilobyte. Nah, kilobyte ini biasanya digunakan untuk berkas gambar yang berukuran kecil, di mana 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ada megabyte. Nah, untuk megabyte ini biasanya digunakan untuk menyatakan kapasitas RAM dalam sebuah PC, di mana 1 megabyte ini sama dengan 1024 kilobyte. Dan ini kalau misalkan kita jadikan menjadi byte, ya berarti tinggal dikalikan 1024 dikalikan dengan 1024 ya. Hasilnya itu adalah 1.048.576 byte. Nah, kemudian berikutnya nanti ada yang namanya setelah megabyte, kemudian ada gigabyte. Nah, kalau untuk gigabyte itu biasanya digunakan untuk menyatakan kapasitas harddisk dalam sebuah PC. Nah, 1 gigabyte itu sama dengan 1024 megabyte. Nah, ini kalau dijabarkan menjadi byte berarti 1024 dikalikan dengan 1024 dikalikan dengan 1024 ya. Berarti hasilnya itu adalah sekitar banyak banget hasilnya, 1073 kemudian 741 824 ya. Ini kalau dijadikan byte. Nah, kemudian terabyte. Terabyte atau TB. Jadi biasanya ini digunakan untuk menyatakan kapasitas harddisk dalam suatu mainframe, di mana 1 terabyte itu sama dengan 1024 gigabyte. Nah, ini kalau dikonversikan ke dalam byte ya berarti tinggal dikalikan saja, 1024 dikali 1024 dikalikan 1024 kemudian dikalikan dengan 1024 ya. Kita lihat hasilnya.
Hasilnya itu adalah 1099511627776 bait. Nah, nanti di slide kalian ini ada sedikit revisi ya. Kalau di slide kalian di sini nilainya 0. Ini kalau dikalikan seharusnya nilainya sekian ya. Kemudian yang terbaru di sini ada ukurannya, yaitu untuk petabyte atau PB ya, dimana 1 petabyte itu sama dengan 1024 terabyte. Nah, ini nanti tinggal dikalikan saja. Kalau dijadikan byte berarti 1024 dikali 1024 dikali 1024 dikali 1024 dikali lagi 1024. Nah, nanti silahkan nih dicari berapa jumlahnya ya. Oke. Nah, sekarang selain itu, selain satuan data, di video sebelumnya juga dibahas mengenai sistem pengkodean ya, mengenai sistem pengkodean. Nah, mengenai sistem pengkodean di sini, sistem pengkodean di sini yang dibahas di sini ada 4, yaitu ada BCD, ada EBCDIC, kemudian ada ASCII, dan kemudian ada Unicode. Nah, mungkin secara garis besarnya, jadi kalau untuk BCD atau binary code desimal di sini merupakan kode biner yang digunakan hanya untuk mewakili nilai digit desimalnya. Dan biasanya sebuah karakter itu karakter dari BCD itu dinyatakan dalam 4 bit. Dan karakter yang tersedia itu hanya 10 angka, yaitu mulai dari 0 sampai 9. Sedangkan kalau ABCDIC ya, kepanjangannya adalah Extended Binary Code Decimal Interchange Code. Nah, ini sebuah karakternya itu dinyatakan dengan 8 bit. Kemudian karakternya yang tersedia itu sebanyak 226 karakter. Kemudian ada ASCII atau American Standard Code for Information Interchange ya. Ini sebuah karakter ASCII, ini biasanya terdiri dari 8 bit dan karakter yang tersedia itu sebanyak 226 karakter yang bisa terdiri dari huruf, angka ataupun spesial karakter. Dan kemudian ada Unicode ya. Unicode ini biasanya dinyatakan dalam 16 bit ya, dan ini jumlah karakternya itu sebanyak 65.536 ya. Ini juga bisa terdiri dari huruf, angka ataupun spesial karakter. Jadi tadi intinya tadi ya, kalau BCD tadi sebuah karakter ya, satu karakter tadi di sini ada dinyatakan dalam 4 bit ya, dan jumlah angka yang tersedia tadi ada 10 ya. Kemudian kalau untuk ABCD tadi satu karakter ya, satu karakter itu dinyatakan dalam 8 bit ya, dan jumlah karakternya itu adalah 226. Dan untuk ASCII ini sama, satu karakternya ini dinyatakan dalam 8 bit dan jumlah karakternya itu juga sama, ada 226. Sedangkan Unicode itu satu karakternya itu dinyatakan dalam 16 bit ya, 16 bit dengan jumlah karakternya yaitu sebanyak 65.536 karakter. Baik, nah sekarang Ibu akan melanjutkan pembahasan ke konversi bilangan. Ya, mengenai konversi bilangan yang akan kita bahas
pertama kali, yaitu konversi bilangan dari bilangan desimal ke biner, oktal, dan heksadesimal. Kita tahu ya bahwa tadi Ibu sudah sampaikan bahwa bilangan desimal itu merupakan bilangan yang berbasis 10 ya, di mana angkanya itu terdiri dari 0 sampai 9. Nah, nanti di sini ada contoh penulisannya. Contoh penulisannya itu bisa dengan menggunakan huruf D atau dengan menggunakan angka 10. Nah, kemudian untuk cara mengkonversi dari bilangan desimal ke biner, oktal, ataupun ke heksadesimal itu dengan cara yaitu membagi bilangan desimal tersebut dengan basis bilangan masing-masing sampai nanti sisa akhirnya itu lebih kecil atau sama dengan basisnya atau tidak bisa dibagi lagi. Nah, di sini Ibu berikan contoh, ada tabelnya, misalkan di sini adalah nilai desimalnya, kemudian ada nilai biner, kemudian ada oktal dan ada heksadesimal. Jadi contoh, kalau misalkan di sini adalah nilai desimalnya 0, kalau dikonversikan ke biner itu hasilnya adalah 0000. Di sini Ibu menggunakan 4 bit ya, misalkan. Kemudian di sini oktalnya juga 0, kemudian heksadesimalnya juga 0. Nah, lain lagi kalau misalkan di sini desimalnya adalah 6. Nah, 6 ini nanti kalau dijadikan biner itu hasilnya adalah 0110. Sedangkan kalau dijadikan oktal hasilnya adalah 6. Ya, dan kalau dikonversikan ke heksadesimal ini juga nilainya adalah 6. Nah, kemudian kalau contoh lagi misalkan 12. Nah, kalau bilangan desimalnya adalah 12, maka di sini untuk dijadikan menjadi biner itu hasilnya adalah 1100. Kalau dijadikan oktal berarti 14. Sedangkan kalau dijadikan heksadesimal itu adalah sama dengan C. Nah, ini ya, ini contoh tabel, misalkan Ibu ambil nilainya adalah dengan desimal 0 sampai 15. Itu seperti ini, ya. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan berikan contoh yang lainnya. Ya, mengenai contoh yang lain, konversi dari bilangan desimal tadi ya, bilangan desimal ke biner, ke oktal, ataupun ke heksadesimal. Contohnya adalah misalkan diketahui bilangan desimalnya adalah 32. 32 desimal ini mau kita konversikan ke biner, oktal, dan heksa. Tadi caranya adalah dengan membagi ya, dengan membagi bilangan desimal tersebut dengan basis bilangan masing-masing sampai dengan sisa akhirnya itu lebih kecil atau sama dengan basisnya atau tidak bisa dibagi lagi. Nah, kalau misalkan ini mau dijadikan ke biner ya, dari desimal ke biner ya, berarti 32 di sini dibagi dengan 2. Kita tuliskan di sini 16, sisanya adalah 0. Kemudian bagi 2 lagi, masih bisa dibagi 2, 8, sisa 0. Masih bisa dibagi lagi 2. Di sini 4, sisa 0. Masih bisa dibagi lagi 2. 2 sisa 0, dan ini masih juga bisa dibagi lagi, yaitu 1 di sini 0. Jadi ya, ini kalau misalkan dijadikan biner ya, 32 desimal. Ini kalau dijadikan biner hasilnya, nah ini sekarang kita baca dari bawah ke atas, yaitu berarti hasilnya 1 0 0 0, kemudian 0 0 di biner, seperti itu.
Ini hasilnya ya. Ya, selanjutnya dari desimal ke oktal. Kalau dari desimal ke oktal, berarti kita tinggal membagi dengan basis bilangan oktalnya, yaitu 8. 32 dibagi 8 ya, 32 dibagi 8 itu 4, sisanya 0. Berarti 32 desimal kalau dikonversikan ke oktal hasilnya adalah 40 oktal. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai heksadesimal ya, desimal ke heksa. Desimal ke heksa. Untuk desimal ke heksa ini juga sama, yaitu dengan membagi dengan basis bilangan itu sendiri, yaitu 32 dibagi dengan 16. 32 dibagi dengan 16 itu adalah 2, sisanya adalah 0. Berarti 32 desimal itu sama dengan 20 heksa. Seperti itu caranya ya, cara mencari konversi dari bilangan desimal ke biner, oktal, ataupun ke heksadesimal, yaitu dengan membagi bilangan desimal tersebut dengan basis bilangan masing-masing sampai tidak bisa dibagi lagi. Oke, baik. Ya, baik. Berikutnya adalah konversi bilangan dari bilangan biner ke desimal, oktal, ataupun ke heksadesimal. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa bilangan biner itu merupakan bilangan yang berbasis 2, yang terdiri dari 2 angka yaitu 0 dan 1. Dimana di sini penulisannya untuk bilangan biner itu bisa dengan menggunakan huruf yaitu B ataupun dengan menggunakan angka yaitu 2. Nah, cara pengkonversiannya adalah sebagai berikut ya. Yaitu yang pertama, di sini dari bilangan biner dikonversikan ke bilangan desimal, yaitu nanti dari kanan ke kiri, place value-nya itu nanti dikalikan dengan absolute digit bilangan binernya. Jadi di sini 101 biner misalkan akan kita ubah menjadi bilangan desimal. Caranya di sini adalah ya, kalau dari penulisannya dari kanan ke kiri kan berarti dari 101. Nah, 1 ini 1 dikali dengan 2 pangkat 0. Kenapa dikalikan dengan 2 pangkat 0? Karena di belakang angka 1 ini sudah tidak ada angka lagi. Nah, kemudian menuju ke 0. Nah, 0 dikalikan dengan 2 pangkat 1 karena ya itu tadi di belakang angka 0 itu ada 1 angka. Dan 1 ini nanti dikalikan dengan 2 pangkat 2 karena di belakang angka 1 ini masih ada 2 angka. Seperti itu cara mudahnya ya. Jadi ini kalau misalkan dijadikan dikonversikan dari biner ke desimal 101 itu hasilnya adalah 5. Nah, kemudian kalau dari biner ke oktal, nanti caranya adalah setiap 3 bilangan biner nanti dikelompokkan dari kanan ke kiri ya. Kemudian setiap kelompok nanti akan dicari bilangan oktalnya. Nah, ini contohnya misalkan 1011 biner. Nah, ini kita akan konversikan ke bilangan oktal. Caranya bagaimana? Ya, kita kelompokkan ya. Mulai dari kanan ke kiri. Satu kelompok itu ada 3 bilangan. Berarti di sini 1, 1, 1. Nih, kelompok yang pertama, berikutnya kelompok berikutnya adalah 0, 1. Di sini ya, penulisannya seperti ini, 1, 0. Nah, kalau sudah ya, di sini kan diketahui binernya adalah 10 untuk kelompok pertama dan kelompok kedua adalah 111. Untuk cara mudahnya, 10 ini kita jadikan ke desimal terlebih dahulu. Berarti kan 1 dikali 2 pangkat 1.
Nah, hasilnya adalah 2. Nah, 2 desimal itu sama dengan 2 oktal. Dan kemudian 111 ini kita rubah dulu ke desimal ya. Hasilnya adalah 7. Nah, 7 desimal itu sama dengan 7 oktal ya. Jadi hasilnya di sini untuk 1011 biner kalau dirubah menjadi oktal hasilnya adalah 27. Nah, kemudian contoh konversi untuk biner ke heksadesimal ya. Konversinya contohnya adalah di sini setiap 4 bilangan biner nanti dikelompokkan dari kanan ke kiri dan nanti setiap kelompok dicari bilangan heksadesimalnya. Contoh, misalkan di sini kan 10110111 biner. Nanti akan kita konversikan ke heksadesimal. Caranya bagaimana? Ya caranya kita kelompokkan dari kanan ke kiri ya. Bilangan biner tersebut menjadi 4 bilangan untuk setiap kelompoknya. Jadi 1101 ini kelompok yang pertama, 101 ini kelompok yang kedua, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang kelompok pertama sama kita rubah dulu di sini ke desimal. 101 itu desimalnya adalah 5. Dan 1011 itu desimalnya adalah 11 ya. Desimalnya. Dan 5 desimal ini kalau dijadikan ke heksa sama dengan 5 heksa dan 11 desimal ya, nilai 11 itu kalau dijadikan heksa itu kan sama dengan B ya, sama dengan B. B itu kan nilainya 11. Jadi 101111 biner ini hasilnya adalah 5B heksa. Seperti itu. Nanti akan Ibu berikan contoh yang lainnya lagi ya. Baik, untuk contoh yang lainnya, konversi dari bilangan biner ke desimal, oktal, dan heksadesimal. Contohnya misalkan Ibu punya bilangan binernya. Ini misalkan konversi dari biner ke desimal. Biner ke desimal contohnya 1110 biner. Nah, ini kalau misalkan dijadikan desimal itu kita tinggal mengalihkan saja ya dengan basis bilangan tersebut. Yaitu mulai dari sini sudah bisa dari kanan ke kiri. Kalau kanan kan mulai dari 0 dikalikan dengan 2 pangkat 0 ya. Dan tapi penulisannya Ibu mulai dari sini ya. Berarti kalau dari sini 1 dikali 2 pangkat 3. Ingat ya, lihat di belakangnya ini ada 3 digit ditambah 1 kali 2 pangkat, ini sekarang 1 yang ada di sini, pangkat 2 ditambah 1 kali yang sekarang 1 ini pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Hasilnya 2 pangkat 3 8 ditambah 2 pangkat 2 adalah 4 ditambah 2 pangkat 1 2 dan ditambah 0. Hasilnya di sini adalah 14. Jadi 1110 biner ya itu sama dengan 14 desimal. Seperti itu. Ini contoh yang lain ya. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah dari biner ke oktal. Dari biner ke oktal. Nah, kalau dari biner ke oktal ya, contohnya misalkan 1110 misalkan. Ini biner kita akan ubah ke oktal. Caranya apa tadi? Yaitu dengan mengelompokkan
digit bilangan tersebut, di mana setiap kelompoknya nanti ada ada 3 ya, 3 digit ya, dari kanan ke kiri. Ibu tuliskan lagi 1 1 0 1 1 0 0. Mulai dari sini ya. 1 2 3 ini kelompok yang pertama. Kemudian 1 2 3 ini kelompok yang kedua. Nah, ini ada 3 kelompok. Nah, sekarang kita cari nilai kita ubah ke desimalnya. 1 itu desimalnya adalah 1. 101 biner itu kalau dijadikan desimal itu adalah 3 ya. Kemudian maaf, bukan 3 ya, tapi 5 ya, 5. Kemudian 101 itu adalah 4. Nah, ini nilai desimal ini kalau 1, ini kalau dijadikan oktal, ini misalkan Ibu desimal biar lebih jelas lagi. Seperti ini. Nah, ini kalau dijadikan oktal, 1 desimal itu sama dengan 1 oktal. Kemudian 5 desimal itu sama dengan 5 oktal. Dan 4 desimal itu sama dengan 4 oktal. Sehingga hasilnya di sini untuk 110 itu hasilnya 154 oktal. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya ini konversi dari biner ke heksadesimal. Nah, contohnya misalkan gini. Contohnya misalkan 110011101. Ini biner. Nah, ini akan kita ubah ke heksa. Caranya kalau heksa yaitu tadi setiap 4 bilangan biner nanti akan dikelompokkan dari kanan ke kiri. Jadi Ibu tuliskan lagi, misalkan seperti ini biar lebih jelas. Nah, ini dari kanan ke kiri, 1, 2, 3, 4. Ini kelompok yang pertama. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok yang kedua. Baru ini kita konversikan dulu ke desimal. Hasilnya ini adalah 1. 1001 itu adalah hasilnya 1 kali 2 pangkat 3, 8, 9 ya. 9. Kemudian 1101 8 tambah 4 12 tambah 1 13 ya, 13. Nah, ini kalau misalkan sekarang kita konversikan dari desimal ke heksa ya, kita konversikan. Nah, 1 ini kan sama dengan heksanya adalah 1. Nah, 9 itu heksanya juga 9. Nah, tapi kalau 13 desimal itu sama dengan heksanya adalah D ya. Jadi nilai dari 110011101 ini kalau dijadikan bilangan heksa itu hasilnya adalah 19D. Oke, seperti itu ya penjelasannya. Untuk contoh yang lainnya ya, kemudian untuk konversi bilangan selanjutnya adalah konversi dari bilangan oktal ke biner, desimal, dan heksadesimal. Jadi kita tahu tadi bahwa bilangan oktal itu merupakan bilangan yang berbasis 8 dengan angkanya itu terdiri dari 0 sampai dengan 7. Dan contoh penulisannya ini bisa menggunakan huruf O atau dengan menggunakan angka 8. Nah, kemudian untuk pengkonversian dari bilangan oktal ke biner, desimal, ataupun heksadesimal, itu caranya sebagai berikut, ya.
Yang pertama adalah konversi dari oktal ke desimal. Kalau dari konversi dari oktal ke desimal, nanti dari kanan ke kiri place value-nya nanti dikalikan dengan absolute digit dari bilangan oktal itu sendiri. Hampir sama dengan yang pengkonversian dari biner ke desimal tadi, cuma di sini basisnya kan sekarang adalah oktal. Jadi nanti dikalikan dengan basisnya adalah 8. Nah, di sini hasilnya adalah 4 dikali 8 pangkat 1 ditambah 7 dikali 8 pangkat 0. Hasilnya adalah 39. Jadi 47 oktal kalau dijadikan desimal itu sama dengan 39. Kemudian konversi bilangan dari oktal ke biner. Oktal ke biner caranya adalah nanti setiap satu bilangan oktal itu nanti dijadikan kelompok bilangan biner yang terdiri dari 3 digit. Jadi nanti contohnya di sini misalkan 65 oktal akan dikonversikan menjadi bilangan biner. Nah, ini kan ada 2 bilangan yaitu 6 dan 5. Nah, 6 dan 5 ini nanti kita akan cari nilai binernya. Ya, nilai binernya. Masing-masing nanti terdiri dari 3 digit. Jadi misalkan di sini 6, binernya itu adalah 110. 5 ini binernya adalah 101. Nah, nanti hasilnya tinggal kita gabungkan saja. Sehingga 65 oktal ini hasilnya adalah 110, 101 biner. Seperti itu. Nah, kemudian konversi dari bilangan oktal ke heksadesimal, ya caranya kalau di sini tidak bisa langsung merubah dari oktal ke heksadesimal, tetapi nanti bisa dilakukan baik itu melalui pengkonversian dari biner dulu ataupun ke desimal terlebih dahulu. Nah, caranya adalah contoh misalkan di sini 73 oktal kita akan ubah atau konversikan menjadi heksadesimal. Caranya kalau misalkan kita ubah dulu ke biner, ingat ya tadi ubah lagi ke biner dulu, berarti nanti setiap satu bilangan ini nanti kita akan kelompokkan ya masing-masing nanti terdiri dari 3 digit. Di sini ada 7, ada 3. Kita jadikan bilangan biner dulu, 7 ini 111 dan 3 ini 011. Baru nanti kita hasilnya kita gabungkan menjadi 111,011. Nah, ini sudah berubah menjadi bilangan biner. Nah, sekarang kalau biner berubah dikonversikan dari biner ke oktal. Dari biner ke oktal tadi, biner ke oktal caranya yaitu dengan mengelompokkan bilangan biner tersebut dari kanan ke kiri sebanyak 3 digit. Berarti di sini hasilnya kalau untuk yang ini ya, untuk yang heksa bukan 3 digit ya, maaf ya, tapi tadi adalah 4 digit ya, berarti 1101 ya, ini kelompok yang pertama, kemudian berikutnya ada 11, ini kelompok yang kedua. Sehingga di sini 11 itu nilainya 3 dan 1011 itu kan nilai desimalnya 11. 11 kalau dia adalah bilangan heksadesimal itu sama dengan B. Nah, ini cara melalui biner. Nah, kalau cara melalui desimal bagaimana? Nah, kalau cara melalui desimal berarti bilangan oktal tersebut kita konversikan dulu ke desimal. Caranya adalah dengan mengalihkan dengan basis bilangan tersebut. Berarti 7 dikali 8 pangkat 1 ditambah 3 kali 8 pangkat 0. Hasilnya adalah 59 desimal. Baru 59 desimal ini baru kita konversikan
ke heksadesimal. Caranya bagaimana? Tadi caranya adalah dengan membagi dengan basis bilangan tersebut dan hasilnya adalah 3B. Jadi 73 oktal ini kalau dijadikan heksa hasilnya adalah 3B. Baik, nanti Ibu akan berikan contoh yang lainnya. Ya, untuk contoh berikutnya dari bilangan konversi dari bilangan oktal ke desimal, biner, dan heksadesimal. Contohnya misalkan ya, misalkan untuk bilangan oktalnya diketahui ini misalkan konversi dari oktal ke desimal terlebih dahulu. Ya, oktal ke desimal. Kalau dari oktal ke desimal, ya misalkan diketahui oktalnya adalah 2, 5 oktal, ini akan kita konversikan ke desimal. Caranya adalah dengan mengalihkan dengan basis bilangan tersebut, yaitu di sini sama dengan 2 dikali 8 pangkat 1 ya ditambah dengan 5 kali 8 pangkat 0 ya. Hasilnya adalah 2 kali 8 itu adalah 16 ditambah 5 dikali 1 5. Hasilnya adalah 21. Ini kalau dijadikan ke dari oktal ke desimal hasilnya adalah 21. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian contoh konversi berikutnya adalah dari oktal ke biner. Nah, kalau dari oktal ke biner ya, nanti setiap satu bilangan oktal nanti akan dikelompokkan menjadi bilangan biner yang terdiri dari 3 digit. Contoh, misalkan di sini 4, 7 oktal. Nah, ini akan kita konversikan menjadi bilangan biner. Misalkan seperti ini ya. Nah, di sini kan ada 2 bilangan yaitu 4 dan 7. Nah, 4 dan 7 ini kita cari binernya. Ya, 4 ini binernya adalah terdiri dari 3 digit ya. 1 1 0 0. Sedangkan kalau 7 itu binernya adalah 1 1 1. Nah, kemudian nanti dari bilangan ini ya, ini nanti kita gabungkan hasilnya jadinya 1 0 0 1 1 1 seperti itu untuk konversi dari bilangan oktal ke biner. Nah, kemudian kalau konversi dari oktal ke heksadesimal ya, oktal ke heksadesimal. Nah, tadi tidak bisa menggunakan cara langsung, tapi bisa melalui biner ataupun bisa melalui desimal terlebih dahulu. Contoh misalkan contohnya misalkan 36 oktal ya, oktal ini kalau dijadikan heksa nanti berapa nilainya. Nah, misalkan Ibu ini melalui cara pertama ya, cara pertama yaitu misalkan melalui biner dulu, dirubah dulu ke biner ya. Berarti kalau dari oktal kita rubah ke biner, tadi kita kelompokkan dulu ya. 36 tadi kita kelompokkan dulu menjadi untuk setiap bilangan kita kelompokkan menjadi bilangan biner yang terdiri dari 3 digit. 3 itu binernya adalah 0 1 1, sedangkan kalau 6 itu binernya adalah 1 1 0. Nah, kalau sudah berarti kan hasilnya nanti ketemu seperti ini, 6
oktal itu sama dengan 0111110 biner. Nah, ini kan baru biner, baru berubah jadi biner. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita rubah dari bilangan biner berubah menjadi heksa. Berarti 0111110 biner kita ubah menjadi heksa. Caranya bagaimana? Tadi dengan mengelompokkan dari kanan ke kiri. Setiap kelompok nanti ada 4 digit. Berarti nanti di sini 1 0 ya, 0 1 1 1 1 2 3 4 kelompok yang pertama, dan ini kelompok yang kedua. Jadi kelompok yang pertama di sini adalah kalau dirubah jadi desimal itu nilainya adalah 1. Sedangkan ini kalau dirubah menjadi desimal itu nilainya adalah 8 tambah 4 12 tambah 2 yaitu 14. Nah, ini baru kita konversikan dari desimal ini, kita konversikan ke heksa. 1 desimal itu sama dengan 1 heksa, dan 14 desimal itu sama dengan sama dengan E. Ya, sama dengan E. Jadi hasilnya di sini untuk 011 biner ini hasilnya adalah 1E. Jadi ya kalau melalui biner caranya seperti itu, hasilnya adalah 1E. Nah, sekarang kita coba melalui cara yang kedua, apakah nanti hasilnya sama gitu dengan melalui desimal terlebih dahulu ya. Sedangkan kalau yang melalui desimal ya, melalui desimal tadi 36 oktal ya. Ini kalau dirubah ke heksa, caranya kita rubah dulu ya, kita konversikan dulu dari oktal berubah ke desimal ya. Caranya adalah yaitu dengan mengalihkan dulu 3. Ini kalau dikonversikan ke desimal, 3 dikali 8 pangkat 1 ditambah 6 dikali 8 pangkat 0. Hasilnya 24 ditambah 6. Ini sama dengan 30. Ini kalau dijadikan desimal. Nah, kemudian langkah berikutnya berarti nanti kita rubah dari desimal ya, dirubah dari desimal kita jadikan heksa. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membaginya 30 dibagi dengan 16, yaitu di sini 1, sisanya adalah 14. 14 ini kalau dirubah ke ini, kalau di heksa 14 itu sama dengan E. Jadi hasilnya ini adalah 30 desimal sama dengan 1E heksa. Jadi sama ya, sama seperti tadi ya. Untuk yang binernya tadi juga hasilnya adalah 1E. Jadi mau menggunakan biner ataupun mau menggunakan desimal itu sama aja, nanti akan diperoleh hasil yang sama. Baik. Nah, baik, untuk konversi bilangan selanjutnya adalah dari bilangan heksadesimal kita konversikan ke bilangan desimal, biner, dan oktal. Kita tahu tadi bilangan heksadesimal itu merupakan bilangan yang berbasis 16 dengan yang terdiri dari bukan hanya angka ya di sini, maaf. Bukan hanya angka tapi juga huruf, yaitu mulai dari 0 sampai 9. Kemudian
huruf A itu menggantikan angka 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13, E 14, dan F itu 15. Dan untuk contoh penulisannya itu bisa menggunakan huruf H ataupun juga bisa menggunakan angka 16. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonversikan dari bilangan heksadesimal ke desimal, biner, dan oktal? Itu caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah konversi bilangan dari heksadesimal ke desimal. Nah, heksadesimal ke desimal ini caranya adalah nanti dari kanan ke kiri place value-nya dikalikan dengan absolute digit dari bilangan heksadesimal tersebut. Jadi 2A itu berarti sama dengan 2 dikalikan dengan basis bilangan heksanya, berarti 2 dikali 16 pangkat 1 ditambah A dikali 16 pangkat 0. 2 dikali 16, 32, dan A itu adalah sama dengan 10. 10 dikalikan 16 pangkat 0, itu sama dengan 1. 10 dikali 1, hasilnya 10, dan hasilnya adalah 42. Maka konversi bilangan dari 2A, heksa, kalau dijadikan ke desimal, itu sama dengan 42. Nah, kemudian kalau untuk yang heksadesimal ke biner, caranya adalah nanti setiap satu bilangan heksadesimal nanti dikelompokkan ke bilangan biner yang terdiri dari 4 digit. Ya, 4 digit kalau untuk heksa ke biner. Contohnya misalkan di sini ada A, C, heksa dirubah ke biner. Jadi nanti untuk A, setiap satu bilangan di sini ada A dan ada C, kita ubah ke bilangan biner. A itu adalah sama dengan 10, kalau dijadikan biner hasilnya adalah 1010, dan C itu nilainya adalah 12. Kalau dijadikan bilangan biner hasilnya adalah 1100. Nah, maaf ini Ibu ada salah penulisan ya, bukan seperti ini. Jadi hasilnya harusnya adalah untuk AC dari heksa kalau dijadikan biner hasilnya adalah 10101100 biner seperti itu. Nah, kemudian contoh selanjutnya, konversi selanjutnya adalah untuk heksadesimal ke oktal. Nah, kalau untuk heksadesimal ke oktal ini tidak bisa secara langsung ya, tapi bisa melalui biner atau desimal terlebih dahulu. Contoh yang pertama ini melalui biner terlebih dahulu. Jadi di sini contohnya 5D. 5D heksa kita akan konversikan menjadi oktal. Nah, ini kalau kita jadikan biner terlebih dahulu, kita kelompokkan setiap bilangannya menjadi 4 digit, 5 dan D. 5 kalau kita konversikan ke biner jadi 0101, dan D itu adalah 13, ini kalau kita konversikan menjadi 1101. Dan ini kalau misalkan dijadikan biner, itu hasilnya 01011101. Nah, setelah dari biner, baru kita konversikan ke oktal. Nah, kalau dari biner ke oktal tadi, dari bilangan biner kita kelompokkan dari kanan ke kiri sebanyak 3 digit untuk setiap kelompoknya. Sehingga hasilnya menjadi ada 3 kelompok, ada 01, ada 011, dan ada 101. Baru kita cari nilai desimalnya. 1 itu sama dengan 1 dan oktalnya kebetulan juga 1. 11 itu sama dengan desimalnya 3, oktalnya juga sama dengan 3. 101 ini desimalnya adalah 5 dan oktalnya ini adalah 5. Ini cara yang melalui biner. Sedangkan kalau untuk cara yang melalui desimal, kita konversikan dulu 5D ini, kita konversikan ke desimal dulu. Caranya yaitu dengan mengalihkan dengan basis bilangan tersebut, yaitu 5 dikali 16 pangkat 1 ditambah D dikali 16 pangkat
0. Ya, hasilnya adalah 80 ditambah 13. Hasilnya 93. Ini 93 desimal. Nah, kemudian dari nilai 93 desimal ini baru kita konversikan ke bilangan oktal. Dari desimal ke oktal, yaitu dengan cara membagi bilangan membagi bilangan tersebut dengan basis bilangan oktal, yaitu 8. Hasilnya adalah 135. Jadi 5D heksa kalau dijadikan oktal hasilnya adalah 135. Oke, Ibu nanti akan berikan contoh yang lainnya kembali. Contoh selanjutnya adalah konversi dari heksadesimal ke biner, desimal ataupun oktal ya. Untuk yang pertama misalkan konversi dari heksadesimal kita konversikan ke desimal. Nah, tadi caranya adalah dengan mengalihkan basis bilangan desimal heksadesimal tersebut ya. Contoh misalkan nilainya adalah 3B misalkan 3B heksa. Nah, ini kalau dijadikan desimal berapa nilainya gitu ya. Berarti kita tinggal kalikan 3 dikali 16 pangkat 1 ditambah B dikali 16 pangkat 0. Nah, 3 dikali 16 hasilnya adalah 48 ditambah B. B itu tadi kan nilainya 11. 11 dikali 1. Hasilnya adalah 11. Jadi di sini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 59. Jadi 3B heksa ini kalau dijadikan desimal itu nilainya adalah 59. Kemudian contoh berikutnya adalah konversi dari heksadesimal ke biner. Ya, ke biner. Contohnya, tadi ketentuannya adalah setiap satu bilangan heksa nanti akan dikelompokkan ke bilangan biner yang terdiri dari 4 digit. Jadi contohnya misalkan 2C. 2C heksa. Ini kalau misalkan dijadikan biner, ini berapa? Nah, ini kan ada 2 bilangan, ada 2 dan ada C. Nah, nanti setiap bilangan kita jadikan 4 digit. 2 ini kalau dijadikan biner, itu hasilnya adalah 0, 0, 1, 0. Sedangkan kalau C itu sama dengan 12 ya. 12 kalau dijadikan biner itu hasilnya adalah 1, 0, 0 ya. Jadi kalau misalkan sekarang kita gabungkan hasilnya, jadi 2C 16, 2C heksa ini kalau dijadikan biner hasilnya adalah 00, 10, 1100. Seperti itu. Jadi ini tinggal kita gabungkan saja nilainya. Oke. Ya. Jadi konversi berikutnya adalah dari heksadesimal kita akan konversikan ke oktal. Nah, ini tadi tidak bisa secara langsung. Nah, sekarang contoh yang lainnya. Misalkan di sini adalah 4C. 4C heksa ini akan kita konversikan menjadi oktal. Nah, ini kalau misalkan melalui biner, cara yang pertama ya. Misalkan melalui biner, berarti 4C ini tadi
4C ini kita jadikan biner, kita yaitu dengan setiap bilangannya kita nanti akan kelompokkan menjadi bilangan biner yang terdiri dari 4 digit. Ada 4 dan ada C. 4 ini binernya adalah 0, 1, 0, 0. Sedangkan C itu nilainya sama dengan 12. 12 itu kalau kita jadikan biner itu hasilnya adalah 1, 1, 0, 0. 12 ya. Kemudian nah ini kalau sudah berarti 4C heksa kalau dijadikan biner itu hasilnya 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 biner. Nah ini langkah berikutnya adalah kita konversikan dari biner ke oktal. Nah sekarang 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 biner ini akan kita konversikan ke oktal. Nah, caranya bagaimana? Tadi dengan mengelompokkan dari kanan ke kiri sebanyak 3 digit untuk setiap kelompoknya. Jadi di sini ada 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. 1, 2, 3, ini kelompok yang pertama, 1, 2, 3, kelompok yang kedua dan 0, 1. Baru kita konversikan ke desimal. Ini 1, ini 1, ini 4 ya. Nah ini kalau kita konversikan kembali 1 ini kita konversikan ke oktal, ini sama dengan 1 juga. 1 ini kita konversikan ke oktal, ini juga 1. 4 desimal kita konversikan ke oktal juga 4. Jadi hasilnya di sini adalah 1, 1, 4 seperti itu. Nah ini kalau melalui biner. Nah sekarang kalau melalui desimal dulu. Melalui desimal caranya bagaimana? Caranya tadi 4C ya, 4C heksa kita akan rubah dulu menjadi bilangan desimal, yaitu dengan mengalihkan dengan basis bilangan tersebut. 4 dikali 16 pangkat 1 ditambah C dikali 16 pangkat 0. Hasilnya adalah di sini 4 dikali 16 itu hasilnya adalah 64 ya. Ditambah dengan C tadi nilainya adalah 12. Hasilnya di sini adalah 76. Jadi 4C itu sama dengan 76 desimal. Nah, sekarang kita konversikan dari 76 desimal kita konversikan ke oktal ya. Ke oktal berarti caranya dengan membaginya. 76 dibagi 8 ini kan sama dengan 9. 72 ini sisa 4 dibagi 8 lagi 1 sisa 1. Jadi hasilnya dari bawah ke atas cara bacanya 1, 1, 4. Jadi hasilnya sama ya. Mau menggunakan melalui biner tadi hasilnya adalah 114 ya. Mau melalui desimal juga hasilnya adalah 114. Begitu. Oke. Ya. Nah, sekarang Ibu sedikit tambahan ini berkaitan nanti kalau misalkan pada saat kalian menghitung dalam pemetaan array. Nah, di situ kan ada penjumlahan heksadesimalnya. Jadi misalkan nih, kita Ibu tuliskan misalkan 3A heksa misalkan ditambah 2B heksa. Nah, ini hasilnya berapa?
Nah, kita lihat di sini kalau jadi ini sebenarnya ilustrasinya itu kayak penjumlahan desimal biasa gitu. Jadi kalau penjumlahan desimal misalkan ya, penjumlahan desimal itu misalkan 29 ditambah 3 misalkan. 9 ditambah 3 itu kan 12. Padahal kan ini kalau desimal kan basisnya 10. Berarti kan 12 dikurangi 10. Nah, nanti sisanya kita tuliskan dan depannya nanti akan bertambah 1. Sehingga hasilnya adalah 62. Begitupun untuk yang heksadesimal itu juga sama gitu untuk penjumlahannya. Jadi misalkan di sini 3A ditambah dengan 2B misalkan. Nah, ini A ditambah B. A itu nilainya 10. B itu 11. 10 tambah 11, 21. Tidak mungkin kita tuliskan 21. Nah, karena ini berbasis 16 ya. Berbasis 16, maka 21 dikurangi 16. Maka hasilnya adalah 5 dan depannya tambah 1. 1 tambah 3 tambah 2. Berarti di sini hasilnya adalah 6. 65 heksa. Jadi ini hasilnya adalah 65 heksa. Seperti itu contohnya. Kalau misalkan yang dijumlahkan itu lebih dari 16, maka nanti dikurangi dengan 16, maka depannya nanti otomatis akan bertambah 1. Begitu ya untuk penjumlahan heksa. Nah, nanti kalau kita membahas mengenai pemetaan array lagi, contohnya mungkin di array dimensi 3, nah nanti kalau nilainya penjumlahannya seperti ini kalian sudah bisa. Oke, makasih. Ya, demikian penjelasan Ibu mengenai konversi bilangan. Nanti kalau misalkan ada hal yang kurang kalian pahami, nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.